dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmia, kelas 12 Perkantoran 2. Saya akan menginterview salah satu PNS yang bernama Bapak Musdali, berprestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidempuan Harapan, pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B tahun 2015. Baik, bagaimana proses berangkat Bapak jadi CPNS? Dimana seluruh pesertanya bisa mendaftar dimanapun, tapi memiliki KTP elektronik, dan itu sistem itu masih digunakan sampai sekarang. Kemudian saya di waktu itu Maluku Utara karena formasi jurusan saya ada di situ di Provinsi Maluku Utara, dan alhamdulillah saya lulus di sana dengan peringkat pertama untuk jurusan itu. Dan karena dua yang mau dipilih, karena dua yang mau diangkat dengan jurusan itu, makanya saya akhirnya bisa lulus lah. Kemudian, bagaimana prosedur pengajian dan jenis tunjangan yang Bapak terima? Karena saya pernah di dua daerah yang berbeda, jadi kalau di Maluku Utara itu tidak ada namanya gaji pokok. Gaji pokok itu sesuai dengan perpresnya, peraturan presidennya. Seluruh Indonesia sama gaji pokok itu, besaran gaji pokok itu sama. Kemudian yang berbeda itu adalah tunjangan masing-masing. Ada namanya TPP, tunjangan penambahan penghasilan, ada namanya tunjangan daerah, tunjangan kemahalan. Nah, kalau di Maluku Utara dulu TPP itu waktu 2015 2 juta per bulan. Kalau pas di 2000 saya pindah, proses pindah kemari di 2019 itu naik 4.700.000. Nah, kalau di Sidrap sendiri agak berbeda karena tambahan penghasilan itu dihitung berdasarkan dengan inflasi daerahnya. Maksudnya daya beli masyarakatnya itu dilihat dari situ juga. Kalau Maluku Utara dibandingkan dengan Sulawesi Selatan itu agak berbeda karena barang di Maluku Utara itu agak mahal memang. Jadi kalau TPP dikasih dengan sama rata dengan Sidrap itu tidak, pegawai di sana kan tidak mungkin dalam hal kesejahteraan itu tidak bisa tercatat. Nah, kalau Sidrap itu TPP itu besarannya sekitar 900-an per bulan, agak berbeda jauh 900 dengan 4 juta itu agak berbeda jauh. Kalau uang makan di 2020 ada, kemudian masuk di 2021 itu dihapus karena masalah sistemnya kementerian yang mengatur itu. Ya cuma itu. Kemudian kalau ada namanya kegiatan, kalau di saya di namanya tuh pegawai, ada dua pegawai daerah itu kan ada struktural, ada di fungsional tertentu, fungsional khusus. Kayak guru dokter itu fungsional khusus. Kalau saya di struktural, jadi bukan struktural itu kayak ada kegiatan kantor, ada sosialisasi itu kan ada. Nah, biasanya ada honor kegiatan gitu, itu yang seperti itu. Seberapa pemahaman dan penerapan aturan disiplin pegawai? Kalau di Sidrap sendiri secara garis besar masalah disiplin itu ya disiplin datang tepat sebelum jam kantor dan pulang setelah jam kantor tutup. Nah, di Sidrap sendiri itu ditetapkan jam absennya itu menggunakan sistem itu setengah 8 sampai jam 8. Pulangnya jam pelayanan itu kan dibuka jam 8, jadi pegawai itu harus datang setengah 8. Nah, kalau pulangnya pelayanan itu kan biasa ditutup sampai setengah 4. Nah, kami pulang itu diinginkan ceplok oleh sistem itu setengah 5. Seberapa paham Bapak mengenai prosedur pensiun pegawai? Pensiun pegawai sih
Kalau paham sih Pak, agak paham, tapi untuk sampai sana saya masih jauh karena saya masih 5 tahun dan masa pengabdian saya masih lama. Dan biasanya yang saya tahu kan ada namanya taspen, ada pengurusan taspen, ada pengurusan banyak hal yang harus disiapkan ketika di pensiun, SPP apa dan sebagainya. Terakhir, apa pendapat Bapak mengenai kesejahteraan PNS? Kesejahteraan PNS tergantung, kalau misalnya bicara sejahtera, pegawai negeri itu dikatakan sejahtera apabila memang daerahnya memungkinkan untuk itu, misalnya, atau instansinya memungkinkan untuk itu. Mau instansi pemerintah daerah dengan kementerian itu berbeda. Kalau kementerian daerah itu ada namanya remunerasi apa dan sebagainya. Nah, sementara di pemerintahan daerah itu besaran tunjangan itu berdasarkan nilai anggaran daerahnya. Jadi kalau mau disamaratakan ya tidak bisa, karena ada, kalau kita melihat provinsi DKI misalnya itu tunjangannya besar sekali, makanya tidak heran kalau pegawai di sana bisa pulang pergi kemanapun, dipulang kemana, tapi bahkan keluar negeri bisa. Nah, sementara kalau di Sulawesi Selatan yang paling tinggi itu tunjangannya itu provinsi sendiri, provinsi Sumsel. Nah, yang cuma itu kayaknya yang nggak tinggi di Sumsel. Kalau daerah lain masih hampir sama lah dengan kita. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.